Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Hakim dengan NIM J1BNO 19069 ingin mempresentasikan eh, hasil identifikasi pengelolaan lahan kering di Kota Mataram. Yang pertama, di sini Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan sebuah kota yang masih memiliki jumlah besar lahan kering. Menurut data Mataram Kota, total luas lahan kering di Kota Mataram mencapai sekitar 3.754,09 hektar. Upaya pelestarian lahan kering serta pengembangan berkelanjutan menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan perkotaan di masa depan. Dengan luas lahan kering yang signifikan diperlukan dengan langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara bijaksana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan Kota Mataram. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik lahan kering di Kota Mataram. Wilayah Kota Mataram ini sebagian besar merupakan dataran rendah, sedangkan sisanya sebelah utara merupakan dataran pegunungan dan perbukitan. Secara keseluruhan, topografi Kota Mataram berada pada ketinggian di bawah 50 mdpl. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Mataram adalah hamparan datar, 75%, 75,9%. Lereng 0 sampai 2%, bentuk wilayah datar seluas 4.652,057 hektar. Kemudian lereng 2 sampai 8% berbentuk wilayah agak landai seluas 1.259,147 hektar. Lereng 8 sampai 15% bentuk wilayah bergelombang seluas 174,283 hektar. Lereng 15 sampai 25% berbentuk wilayah curam seluas 4,5568 hektar. Jenis tanah yang ada di wilayah Kota Mataram sebagian besar terdiri dari jenis tanah liat, kemudian tanah liat berpasir dan tufa. Kemudian di sini karakteristik lahan kering di Kota Mataram memiliki kualitas drainase di berbagai wilayahnya dengan beberapa daerah menunjukkan meningkatkan tingkat drainase yang cukup baik, sedangkan beberapa lainnya mengalami kerusakan yang cukup berat. Salah satu contoh drainase yang cukup baik terdapat di sepanjang Sungai Ancar dan luas area drainase mencapai 226 km persegi. Di sisi lain, kerusakan drainase yang minim tercatat pada Sungai Brenyok dengan luas area drainase sekitar 55,77 km persegi. Kemudian karakteristik lahan kering di Kota Mataram di sini Kota Mataram merupakan daerah yang beriklim tropis. Musim hujan antara bulan Oktober hingga April, dengan sebaliknya adalah musim kemarau, suhu udara berkisar 21,19 derajat Celcius sampai dengan 33,63 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 76%. Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah Kota Mataram berkisar 144 mm per tahun itu. Dengan jumlah curah hujan yang terbesar terjadi pada bulan Desember, yaitu 398 mm. Dan curah hujan terendah terjadi pada bulan September, yaitu 1 mm. Kemudian pengelolaan lahan kering di Kota Mataram ini, pengelolaan lahan kering yang berkelanjutan di Kota Mataram diperlukan pendekatan dan mengintegrasikan praktik pertanian, konservasi, dan pengembangan ekonomi lokal. Salah satu langkah kunci untuk mengadaptasi Salah satu langkah kunci adalah mengadopsi teknik irigasi yang efisien seperti irigasi tetes dan irigasi lainnya, guna memastikan penggunaan air yang tepat sasaran dan efisien. Pengoptimalan sarana dan prasarana irigasi juga harus diperhatikan agar air dapat mencukupi kebutuhan tanaman di lahan kering. Selain itu, praktik pembuatan cekungan tanah di sekitar tanaman juga perlu diterapkan untuk meningkatkan dan penerapan air yang lebih baik oleh tanaman dan mengurangi pembuangan air yang sia-sia. Langkah-langkah tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian di lahan kering, tetapi juga berpotensi mengurangi tekanan terhadap sumber daya air pada lahan kering di Kota Mataram. Itulah presentasi dari hasil
eh, identifikasi lahan kering di Kota Mataram yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.